Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Sang Penguasa alam semesta. Semoga sholawat serta keselamatan tercurah selalu kepada Nabi dan Rasul termulia beserta keluarga dan sahabat semuanya. Baik, teman-teman, saya akan membacakan kitab Ta'lim Mu'talim. Para teman-teman sekalian, marilah kita membaca kitab Ta'lim Mu'talim kita dengan terlebih dahulu membaca umul kitab. Dengan membaca umul kitab, apa yang kita baca dan kita kaji hari ini membawa keberkahan dan manfaat baik bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tawakkuli. Faslun adalah sebuah pasal atau sebuah bab fi tawakkuli yang menerangkan tentang perkara tawakal atau perkara pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumala buddha litolibil ilmi. Summa kemudian, la buddha harus atau tidak boleh tidak, litolibil ilmi bagi seorang pelajar atau seorang penuntut ilmu, itu minat tawakuli, memiliki sifat tawakal atau sikap pasrah kepada Allah Ta'ala. Kapan itu? Fi talabil ilmi, di dalam masa mencari ilmu. Walayah tama, harus bagi seorang penuntut ilmu itu untuk layah tama, tidak terlalu memikirkan atau memusingkan di amri rizki, dalam hal urusan rizki, urusan mencari uang. Tidak boleh pusing, tidak boleh hatinya ini terlalu fokus pada urusan mencari uang, tapi sebaliknya justru mempertebar rasa tawakal atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuskila, juga tidak menyibukkan, qalbahu, hatinya, hati seorang pelajar, bidalika, dengan urusan mencari rizki atau urusan mencari uang. Sekali disarankan bagi kita pelajar ini untuk fokus pada belajar, banyak-banyak pasrah memasrahkan
urusan penghidupan kepada Allah Ta'ala dan tidak terlalu memusingkan urusan mencari rizki. Rawa Abu Hanifah rahmatullah alaihi, meriwayatkan siapa Abu Hanifah, semoga rahmat Allah atas beliau, an Abdillah Al-Hasan riwayat dan Abdul bin Hasan Az-Zubaidi sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu merupakan sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa riwayatnya? Yaitu sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengutarakan man tafaqaha fi dinillah, barang siapa yang menekuni ilmu agama, kafahu hammahu, maka Allah akan mencukupkan dia apa? Keinginannya, kebutuhannya, terutama yang dasar-dasar. Allah akan cukupkan penghidupannya. Warojakahu, Allah akan memberinya rizki, memberi dan rizki dari arah yang sangka-sangka. Jadi seorang pelajar ini kalau dia memang berniat menekuni ilmu, apalagi ilmu agama, maka Allah akan mencukupnya bagi dia, semua rizkinya akan mencukupkan bagi dia kebutuhannya. Karena itu sebaiknya bagi seorang pelajar fokus pada urusan belajar dan tidak terlalu memusingkan atau terlalu menyibukkan perkara-perkara mencari uang atau mencari rezeki. Bagi seorang siswa atau seorang mahasiswa atau pelajar itu berniat bekerja itu boleh. Biasanya dia berjualan atau pekerjaannya boleh, tetapi hatinya, pikirannya harus fokus dan berorientasi pada mencari ilmu, mencari pengetahuan yang diniatkan untuk ibadah karena Allah Ta'ala. Hal yang mencari uang itu sebagai tambah-tambahan supaya bisa hidup, bisa makan, minum, dan tinggal untuk kepentingan belajar. Fa innama saqala, maka sesungguhnya manusia, man saqala, barang siapa yang sibuk, qalbuhu, hatinya sibuk dengan urusan rizki, minal kuti, apakah itu soal makanan, minal kuti, apa itu soal makanan, wal kiswati, apa soal pakaian, kolama, maka akan menjadi sedikit, ya tafakkaru karimil akhlak, maka akan kecil kemungkinan bagi dia itu untuk meluangkan waktunya, space bagi dalam hidupnya, taksim likarimal akhlak, untuk menghasilkan atau mendapatkan, mencari
makrimal akhlak yang utama, perkara-perkara yang luhur atau urusan-urusan yang luhur. Jadi kalau orang sibuk hatinya sibuk dengan urusan pakaian, urusan makanan, maka dia akan sedikit kemungkinan bagi dia untuk meluangkan waktunya akhlak yang utama, melatih diri untuk mendapatkan atau perkara-perkara yang luhur, atau pekerjaan-pekerjaan yang luhur, atau nilai-nilai yang luhur. Kila dikatakan tarim makarima latarhal lamagotiha. Makarima tinggalkan sifat bagus-bagus, bermewah-mewah. Latarhal jangan kau berangkat, libugiyati untuk mencari barang-barang yang mewah, hal-hal yang sifatnya kemewahan. Pamer-pamer ini jangan engkau cari, jangan berangkat mencari hal-hal yang seperti itu, terutama kita sedang dalam posisi sedang mencari ilmu sebagai pelajar atau mahasiswa. Waq'ud duduklah saja, fa'inna anta ta'imu maka sesungguhnya kamu ini pasti makan, pasti juga berpakaian. Duduk saja, tenang saja engkau, jangan terlalu berpikir tentang perkara kemewahan, urusan duniawi. Duduk saja, sesungguhnya engkau dicukupkan rezekimu, engkau sudah diberi makan dan diberi pakaian. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki, li Mansur al-Hajj, kepada Syekh Mansur al-Hajj. Apa yang dia katakan? Ausini, Syekh Mansur al-Hajj, beri aku nasihat, beri aku wasiat. Waqala, maka berkata, iya nafsuka, dialah nafsumu. Maksudnya perhatikan nafsumu, uruslah nafsumu. Kenapa? Sebab ilham tashkiha, jika engkau tidak menguasai nafsumu, jika tidak bersyukur dengan nafsumu, sakolat, maka nafsumu akan sibuk dengan dirimu, akan mengalahkanmu. Kalahkan nafsumu, kontrol nafsumu, sebab jika tidak, maka nafsumu akan mengontrol dirimu. Nasihat Al-Mansur al-Hajj kepada seseorang yang sangat relevan bagi seorang pelajar atau penuntut ilmu seperti kita. Payam bagi likuli lihati, bagi setiap seseorang, ayuskila, bagi setiap, untuk menyembuhkan nafsunya,
bi'amal bi khairi, dengan amal-amal yang baik, dengan perbuatan yang baik, hatta sehingga lastagila nafsuhu, sehingga dirinya tidak sibuk dengan hawa nafsunya. Jadi kalau seseorang itu menyibukkan diri dengan amal yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, nanti jiwanya ini tidak akan sibuk dengan menuruti hawa nafsu. Maka jangan biasakan diri untuk terlalu banyak waktu kosong. Sibukkanlah dirimu dengan perbuatan-perbuatan atau kesibukan-kesibukan yang baik, yang bermanfaat. Jiwanya kita ini akan menyibuk dirinya dengan menuruti hawa nafsu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.